Iya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial di mata kuliah Analis Perancangan Berorientasi Objek bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di video ke-6 atau pertemuan ke-6 ini kita belajar diagram baru di UML yaitu objek diagram. Objek diagram ini ada kaitan erat dengan kelas diagram yang kita buat di video sebelumnya. Ya, kita langsung saja. Saya menggunakan modul dari e-learning-nya Pixie Ganesha ya. Ini di pertemuan 6 ini. Jadi, objek diagram itu apa? Sebenarnya objek diagram itu adalah turunan dari kelas diagram. Jadi, ini menunjukkan snapshot dari keadaan rinci dari suatu sistem pada suatu titik waktu. Sehingga diagram objek meliputi objek dan hubungan mereka pada satu titik waktu tersebut dapat dilihat lah seperti itu. Tujuannya tuh apa sih dibuatnya objek diagram ini gitu kan ya? Itu sebenarnya untuk melihat contoh struktur data yang bakal terjadi nanti di sistem gitu kan ya. Jadi selama tahap analisis proyek, jadi kita bisa membuat kelas diagram gitu kan untuk menggambarkan strukturnya, lalu kita buat juga objek diagram sebagai uji kasus atau untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan diagram kelas. Jadi kayak simulasi sebenarnya ya, simulasi dari si kelas diagram itu gitu kan. Kelas diagram kita udah susun tuh si atribut-atribut dan metodenya. Nah, di objek diagram ini kita uji nih, kita tes dengan data-data yang diuji cobakan gitu kan ya. Juga di objek diagram ini untuk menemukan fakta tentang elemen model tertentu gitu kan ya, untuk menggambarkan contoh juga spesifikasi pengklasifikasian yang diperlukan. Intinya sih untuk menguji si kelas diagram ini apakah benar atau tidak, kalau kita pakai data ini bagaimana, kalau kita pakai data itu bagaimana. Jadi untuk menguji aja sebenarnya. Ya, lalu anotasinya seperti apa? Anotasinya hampir sama seperti kelas diagram, jadi hanya kotak seperti ini aja, cuman hanya satu gitu kan ya. Yang di atasnya adalah nama si objek diagramnya. Pertama ada instance namanya, lalu ada kelasnya. Jadi anggaplah ini adalah sampel datanya. Dia sampel data ini merujuk kepada kelas mana nama kelasnya gitu kan ya. Lalu di sini ada si datanya gitu kan. Di sini diberi data digiri sama dengan bot. Ada juga statistik gitu kan ya. Ini juga sama seperti itu. Nah, kita lihat contohnya adalah ini nih. Kita punya kelas order dan kelas customer gitu kan ya. Juga ada normal order dan special order. Ini adalah generalization dari induk kelasnya, yaitu kelas order. Ini subkelasnya atau kelas anaknya. Oke, kita punya anggapan sampel datanya adalah C. C itu si nama customer-nya gitu ya. C customer gitu kan ya. Ini ada O1, order 1 itu numbernya 12. Kita lihat ini numbernya 12. Bisa jadi spesial ordernya tuh 43, tapi kalau ordernya 61, spesial ordernya 50 ini. Ketika ordernya 88, spesial ordernya 17. Jadi ini tuh menggambarkan jika nanti ada data yang masuk, bagaimana hasilnya seperti itu sih. Kurang lebih untuk menguji si kelas diagram. Jadi lebih simpel sih hanya untuk menguji si kelas diagram, objek diagram ini. Anotasi seperti ini, gitu kan ya. Tadi kita sudah sebutkan sama seperti kelas diagram, cuman ada penamaannya, aturan penamaannya, juga ada value-nya gitu ya, value datanya. Lalu ada link asosiasinya seperti ini. Oke, kita coba saja langsung ke tools yang bisa kita pakai yaitu draw.io. Ini kelas diagramnya kita buat di video sebelumnya. Kita coba sekarang kita buat objek diagram. Oke, kita pakai komponen yang ini aja, yang sebelah kanan. Ini sebelah kiri itu kan ada field dan method, tapi kita tidak butuh dua, hanya butuh satu aja. Jadi kita pakai objek yang ini aja, atau komponen yang ini. Oke, ini kita punya satu objek ya namanya.
Di sini mungkin pertama dia objeknya dari mana? Titik dua, dia objeknya misalkan objek user. Di sini user kan ya. Ada user, ada transaction, ada item. Kita pakai dulu user. Di sini anggapan kita pakai contoh sampel datanya adalah namanya adalah gelar. Gelar itu adalah user gitu kan ya. Bisa dibilang seperti gelar adalah user yang dia punya ID sama dengan anggaplah satu, dia punya name sama dengan gelar gitu kan ya. Lalu dia punya apa lagi nih? Di sini tuh address ya, address di Bandung. Ini satu objek sudah kita bentuk. Kita bentuk objek kedua. Oke, ini address sama DOB ya. DOB yang nggak usah lah. Cukup ini dulu. Objek kedua kita punya item, titik dua item, tapi kita buat sampel datanya adalah misalkan buku, book, gitu kan ya. Di kelasnya item tuh ada apa aja? Oh, ada ID dan title ya. Ini ID-nya adalah 111 aja gitu ya. Terus titelnya misalkan comic book. Apalagi di sini ada mungkin langsung ke price aja deh. Nggak usah semua juga sebenarnya didefinisikan karena hanya untuk menguji ya. Menguji si kelas diagramnya. Misalkan price-nya 25.000. Oke. Lalu objek ketiga kita buat anggapanlah transaction gitu ya. Titik dua transaction. Si transaksi ini mungkin kita sebut TRX underscore 111 gitu kan ya. Dia mungkin punya ID-nya seperti itu. ID-nya adalah 111 gitu kan. Lalu di transaction dia punya user ID dan item ID ya. Kita tulis aja nih. User ID-nya adalah 1, terus item ID adalah 11. Lalu apalagi? Transaksi date ya. Kita ambil, drag, drop di sini. Trans date-nya misalkan 2021 04 05 12 00 00 karena date time ya, jadi harus sampai jam. Ini kita coba besarkan supaya kelihatan si time-nya. Oke. Lalu ada apa aja nih? Di transaction trans quantity. Kita drag and drop lagi. Sini kita tambahkan trans quantity-nya 2 deh. Lalu ada trans total. Oke. Itu berarti kan ini harganya 25 kali 2 ya, 50.000. Oke, jadi sekarang kita sedang menguji apakah si kelas diagram ini running well atau tidak. Kita ujinya menggunakan objek diagram. Kita pasang dulu aja si relasinya ya ini seperti ini ke user ya. Tapi kita tidak ada panah, cukup garis biasa aja. Ini juga dikasih garis lagi dari item ke sini. Oke. Intinya sih hanya untuk menguji aja ya, apakah data ini cukup atau enggak sebenarnya. Nah, si objek gelar ini yang kelasnya ada kelas user, dia punya ID 1, name-nya dan address-nya ini gitu kan ya. Lalu ada objek juga book gitu ya. Itemnya atau ini comic book deh. Bukan book aja, comic book ya. Comic book itu objeknya, kelasnya adalah item, dia punya ID 11, titelnya ini, price-nya ini. Juga kita punya objek transaction TRX 111 itu kan kelasnya ada kelas transaction, ID-nya ini, usernya relasi dari sini gitu kan ya. Itemnya relasi dari sini, transaksi date-nya ditulis, kuantitinya ada dan totalnya ada. Oke, jadi sebenarnya hanya untuk menguji aja seperti ini. Jadi untuk sampel dulu
nanti bagaimana hasil di tabel di database-nya. Sederhana sih, sangat mudah juga sebenarnya. Kita bisa aja ganti nih. Misalkan book yang sama gitu kan ya, book book item yang sama tapi kita punya user yang beda gitu. Nah, di sini. Artinya kita punya user misalkan Aditya. Ini ID-nya 2, nasi namanya ganti. Nah, otomatis transaksinya juga kita buat transaksi baru kan ya di sini. Tapi si itemnya kita masih sama. Usernya kita ganti ke 2. Ininya ganti juga tanggalnya. Item ID-nya sama, tanggalnya beda. Ininya, ini kita ganti ke 3. Harganya jadi 75 ya. Kita buat relasinya lagi. Ini ID ke user, oke, item ke sini. Oke, kayaknya oke sih. Jadi cuman sebenarnya sangat sederhana sekali si objek diagram ini hanya untuk mensimulasikan apa yang terjadi nanti gitu kan ya. Apa yang terjadi nanti ketika kita membuat sistem ini sudah punya data gitu kan ya. Ini user, ya kan, kelasnya user, objek Aditya dengan kelas user, ini juga sama, ini transaksi, beda transaksi, oh ID-nya kita ubah dulu nih, 1, 2, yes. Nah, seperti ini. Tapi itemnya satu. Setelah direlasikan seperti ini, nggak ada masalah, running well, data pun aman, sudah, berarti memang segini si objek diagram itu hanya untuk menggambarkan, mensimulasikan apa yang terjadi jika kelas diagram ini kan masih perancangan ya, itu kan integer, integer gitu kan. Tapi kalau ini udah dengan nilai, ada value aslinya gitu kan ya. Dengan disimulasikan seperti ini kita tahu bahwa nanti tuh database-nya seperti ini, datanya pun seperti ini. Gitu sih. Oke, secara data aman, secara struktur juga bagus. Tidak ada masalah berarti. Berarti kita bisa melanjutkan, anggaplah developer untuk melanjutkan eh, membuat tabel database berdasarkan kelas diagram ini. Karena setelah diuji coba dengan diisi value seperti ini, tidak ada masalah, tidak ada bentrok, tidak ada kesulitan juga. Semuanya running well. Oke, cukup singkat di sesi kali ini karena memang materinya tidak berat untuk objek diagram ini sangat-sangat ringan, sangat mudah sekali. Jadi item yang dipakai pun, komponen atau anotasi yang dipakai pun sama seperti kelas diagram, hanya value-nya atau isinya aja yang berbeda. Gitu, mungkin kalau mau ditambahkan semua full boleh di sini, cuman yang penting-pentingnya saja seperti ID dan nama itu yang penting dari sebuah objek ini. Tidak perlu semua address pun sebenarnya tidak perlu ditampilkan karena nggak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah ID dan name ini. Ini pun ID dan name. Oke, rasanya cukup sekian aja video kali ini, cukup singkat. Karena pun memang materinya pun tidak begitu berat. Oke, mungkin ini sekian saja video dari saya. Ditunggu saja video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Oke, bersama saya Gelara Dita Pratama. Terima kasih.